Ich will dir zeigen, wie ich fühlen kann. Ich kann glücklich sein. Robot Jessica mengatakan dia punya perasaan dan bisa merasa bahagia Ich kann schüchtern sein. atau merasa malu. Apakah robot bisa dilengkapi dengan perasaan? Untuk mewujudkan visi ini perlu sarana kendali yang berbasis dalam otak manusia. Human Brain Project adalah proyek ambisius dengan tujuan untuk lebih memahami cara kerja otak dan membuat simulasinya di komputer. Alois Knoll dari Universitas Teknik München mencoba mengungkap cara kerja otak. Ide dasar dari proyek Human Brain adalah membuat simulasi komputer dari fungsi otak pada hewan mamalia. Jadi, langkah pertamanya, orang harus mengerti bagaimana otak berfungsi. Dan bagaimana komponen-komponen otak berfungsi dan bekerja sama. Selanjutnya, bagaimana meniru cara kerja otak itu di komputer yang mengolah angka-angka. Dibandingkan dengan manusia, otak tikus memang sangat kecil, tapi struktur keduanya serupa. Jadi langkah pertama adalah simulasi otak tikus yang tidak terlalu rumit. Bagaimana otak menyampaikan informasi ke tubuh. Pada prinsipnya, otak memproses impresi dari sensor, lalu menghasilkan komando biologis, misalnya emosi. Bagaimana proses ini berlangsung? Untuk mereproduksi otak manusia dengan 100 miliar neuron, harus dibuat satu superkomputer raksasa. Dengan 150.000 prosesor, komputer SuperMOOC di München ini adalah salah satu komputer terbesar dunia. Tapi itu saja masih belum cukup. Kapasitas sebuah neuron kalau dibandingkan dengan kapasitas komputer, mungkin bisa dikatakan kapasitas SuperMOOC ini hanya 0,25% kapasitas otak manusia. Kalau soal hitung-menghitung, manusia malah bisa kalah dari kalkulator kecil. Tapi manusia mampu menangkap makna situasi di sekelilingnya dalam beberapa detik saja, termasuk membedakan antara informasi penting dan tidak penting. Sedangkan komputer akan kewalahan jika harus mengolah data-data tanpa aturan. Komputer juga perlu tenaga listrik dan energi yang banyak sekali, sedangkan otak hanya perlu energi untuk satu bola lampu. Mengungkap rahasia kerja otak manusia adalah kunci buat merevolusi teknologi dan kehidupan umat manusia di masa depan. Selain teknologi informasi, salah satu aplikasinya ada pada bidang robotik. Saat ini ilmuwan masih berupaya mengembangkan tiruan otak manusia yang mampu mengontrol robot hingga ke bagian yang terkecil sekalipun. Tapi impian tersebut lebih mudah diucapkan ketimbang diwujudkan. Generasi komputer terbaru menganalisa otak manusia dan cara berfungsinya sebagai satu pola. Misalnya komputer yang dinamakan Spinnaker chips. Spinnaker mengkombinasikan 18 prosesor dalam sebuah chip dengan jaringan yang sederhana yang memungkinkan tukar-menukar data antara prosesor dalam cara yang biasanya tidak dilakukan manusia, yaitu secara asinkron. Untuk menguji simulasi mereka, para ilmuwan mengembangkan robot jenis baru yang direncanakan bisa melaksanakan tugas-tugas yang nantinya diberikan oleh otak virtual. Misalnya, bagaimana memproses gerakan. Saya punya 48 motor. Saya berumur 1 tahun. Saya punya tulang dan otot.
Ini robot dengan sistem mekanis tubuh manusia dan tulang belakang elastis. Dan juga urat dan sendi. Tujuannya agar robot bisa bergerak fleksibel seperti manusia. Untuk itu, robot harus dikontrol dengan sensitivitas yang sesuai. Pada robot ini, tantangan terbesarnya adalah membuat struktur kendali baru. Karena manusia tidak punya motor pada sendi seperti robot-robot yang digunakan dalam industri. Di sini robot punya urat, sendi, dan tulang. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan strategi kendali. Untuk itu kita bisa mencontoh otak. Kita bisa melihat dari ilmu syaraf bagaimana manusia mengendalikan sendi. Masih banyak riset diperlukan sebelum otak virtual mampu mengontrol tubuh robot dengan sempurna. Bagaimana Roboy? Halo dokter, baik-baik, terima kasih. Splendid. Bagus, kami bangga dengan kemampuanmu. Oh, saya senang. Das freut mich. Jika robot nantinya akan harus bisa menunjukkan emosi, ilmuwan harus memahami lebih dulu cara kerja otak manusia.